Siap, bro. Mana guru? Mat, bro. Bro. Berdoa mulai. Aulia Citra terakhir tentang pembangunan ekonomi. Ada yang masih bisa menjelaskan tentang pembangunan ekonomi? Ada. Oke, pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan perubahan fundamental suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Oke, sekarang kita masuk bab baru, bab 4 tentang ketenaga kerjaan. Ada yang paham tentang ketenaga kerjaan? Ya. Tenaga kerja apa? Ada yang bisa? Tenaga kerja. Tenaga kerja ada yang paham? Ibu ini tenaga kerja tak? Iya. Kenapa ya? Ibu ngajar gaji. Ya, ada upahnya. Oke. Terus tenaga kerjaan apa? Yang berhubungan dengan tenaga kerja selama adanya, sebelum, sesudah, dan akan datang masa kerja. Ya, oke. Tenaga kerja itu ada angkatan kerjanya. Angkatan kerja itu mulai dari umur 15 tahun ke atas. Itu kita sebut dengan tenaga kerja. Angkatan kerja dari umur 15 tahun ke atas bisa kita sebut dengan tenaga kerja. Ada nggak yang umur 15 tahun masih sekolah? Ada. Kalian umur berapa? Berarti masih sekolah. Oke. Yang dikatakan tenaga kerja 15 tahun ke atas apabila mereka sudah bekerja, sedang melanjutkan pekerjaannya atau pengangguran. Itu disebut dengan tenaga kerja 15 tahun ke atas. Apabila 15 tahun ke atas mereka masih sekolah, tidak disebut dengan tenaga kerja. Paham? Ibu ulangin lagi. Umur batas tenaga kerja 15 tahun ke atas dengan syarat mereka sedang bekerja, pengangguran, atau sedang melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan tidak dikatakan tenaga kerja apabila mereka masih berstatus sekolah. Paham? Oke, sekarang kesepakatan kerja. Apa itu kesepakatan? Ada yang paham? Secara umum, kesepakatan Peraturan, permintaan, persetujuan, ya. Oke, kita contohkan satu perusahaan. Oke. Kemarin ada input dan output, barang dan jasa, ya. Oke, kesempatan kerja itu sama dengan permintaan dari sebuah perusahaan. Maksudnya gimana, Bu? Misal, perusahaan itu memiliki outputnya, barang jasanya banyak. Pasti mereka butuh tenaga kerja untuk bisa memproses outputnya, kan? Berarti kesepakatan kerja terjadi apabila perusahaan meminta tenaga kerja karena outputnya banyak. Kesepakatan antara kita pekerja dengan yang memberi kerja. Contohnya bangunan itu, SMA mensyaratkan mereka 6 bulan selesai
bulan, upah mereka akan dipotong sesuai dengan hari yang tidak mereka targetkan. Paham? Oke, selesai. Keluarkan buku latihan dan catatan kalian sekarang juga. I've said this a million times. You're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't Oke, terima kasih Nanda. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Nah, untuk penyelesaiannya, ada yang bisa menyimpulkan ke depan pelajaran kita hari ini? Oke, silakan Nanda. Nah, kesimpulannya, tenaga kerja adalah orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang dan jasa. Selanjutnya, angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu dikatakan tenaga kerja ia yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan dan pengangguran. Dikatakan tidak tenaga kerja yaitu dia yang berumur 15 tahun dan berstatus sekolah. Kesempatan tenaga kerja yaitu permintaan adanya tenaga kerja pada perusahaan yang menghasilkan banyak output sehingga banyak tenaga kerja. Sebaliknya, jika penghasilan output pada perusahaan tersebut rendah, maka tenaga pekerjaan pada perusahaan tersebut rendah. Ada lagi yang mau Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah jenis tenaga kerja. Yang pertama, jenis tenaga kerja berdasarkan kualitasnya adalah yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki keahlian atau pendidikan yang didapatkan melalui pendidikan formasi, contohnya seperti guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang didapatkan dari pendidikan, contohnya seperti supir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah seseorang yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan khusus seperti kuli. Oke, kita membahas tentang upah gaji atau imbalan dalam bentuk orang. Ada upah dalam jangka waktu, itu berapa lama seseorang bekerja. Terus ada upah berdasarkan hasil, misal sebanyak apa yang dihasilkan produknya, sebanyak itu dia mendapatkan upah. Ada yang ketiga, upah rombongan, kesepakatan antara yang memberi kerja dengan yang bekerja. Paham? Oke, untuk selanjutnya minggu besok kita melanjutkan tentang pengangguran. Terima kasih hari ini. Kalau ada ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nih. Pemadam kepala. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Itu kelompok 5. Oke? Oke? Oke, Bu. Nah, sekarang kita langsung Ekonominya dulu. presentasi untuk kelompok 1. Kelompok 1, kalau pulang kali tambah. Tambah satu lagi. Nah, ini kelompok 1 dulu. Ini aja. Oke. I've said this a million times. You're no good for me. I should say goodbye. But your voice is my lullaby. And your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when